wa yuqra'u 'indahu ma tayassara minal qur'ani wa huwa sunnatun fil maqabiri fa inna tsawaba lil hadirin wal mayitu kahadirin yurji lahur rahmata. Wa yuqra'u, dan dibacakan, indahu, di sisi kubur, ma tayassara minal Qur'an, ayat-ayat yang mudah daripada Al-Qur'an untuk dibacanya. Kemarin apa? Qul huwallahu ahad, inilah kalau tidak hafal surah Yasin. Apa kemarin? Fatihah, awal-awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, itu yang menurut ulama-ulama salaf kemarin lah. Yang pertama minal Fatihah, yang pertama Fatihah kemarin. Yang kedua awal-awal surah Baqarah sampai Muflihun, artinya ayat yang kelima. Kemudian ayat kursi, kemudian Amanar Rasul, wa Tabarak, surah Tabarak kalau mampu, wa surat At-Takasur, surah At-Takasur, wal Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas 11 kali, wal Mu'adzatain, dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu 3 kali. Kemudian membaca Allahumma ausil sauma qara'nahu ila fulan au ilaihim, ya Allah sampaikanlah pahala daripada bacaan yang kami baca ini kepada fulan bin fulan. Nah, itu kemarin sampai di situ. Dibacakan di sisinya ayat-ayat yang sangat mudah untuk dibaca daripada Quran. Wa huwa sunnatun fil maqabiri, membacanya itu sunat hukumnya, fil maqabiri, di tempat komplek pekuburan. Fa inna tsawaba lil hadirin, yang pertama karena pahala itu lil hadirin, itu bisa diberikan kepada orang yang hadir. Ada samping kita ziarah juga, inilah mendengar bacaan kita, maka dia dapat pahala dengan bacaan kita tadi. Wal mayitu kahadirin, sedangkan mayat itu kahadirin, seperti orang yang hadir. Yurji lahur rahmata, dia itu mengharap daripada doa tadi, rahmata, akan rahmat, sama. Jadi mayat itu sama orang yang hadir, artinya orang yang hidup juga masih mengharapkan yang namanya rahmat Allah Ta'ala. Wa yad'u lil mayyiti aqibal qiraati, dan mendoakan bagi mayat sesudah membaca Quran tadi, rojaan ijabati, mengharap dikabulkan Allah. Li anna du'a yanfa'ul mayyita, karena bahwasanya doa itu pasti akan memberikan manfaat kepada si mayat. Wa yustahabu indal hanabilati, disunatkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Ahmad bin Hanbal aja lah, khal'ul ni'ali idza dakhal maqabira, melepas sendal apabila masuk komplek pekuburan, komplek pemakaman. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Li amri bihi fi hadisin Busyair ibnu Khassasiyah, karena ada perintah untuk melepas sandal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Busyair ibnu Khassasiyah. Tetapinya walam yara aksarul ulama bidzalika ba'san, tetapinya dan tidaklah kebanyakan ulama berpendapat seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini, liikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika, karena Nabi cuma sekadar ikrar. Ikrar itu artinya Nabi mendiamkan, menyuruh tidak, melarang tidak, itu ikrar. Jadi sahabat melepas sandal, diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melarang tidak, menyuruh tidak. Nah, itu pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama salaf, terkecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dilarang itu pakai sendal apabila kita menginjak kuburannya, yang antara kepala sama kaki itu yang kita injak. Nah, itu masalahnya. Karena kita khawatir, nah apalagi di daerah kita ini lah banyak ranting-ranting pohon, banyak, belum lagi beling-beling, kaca-kaca beling itulah.
fi hadisi rawahul Bukhari, pada hadis masalah iqrar tadi, Nabi mendiamkan di dalam hadis Imam Bukhari. At-matlubul salisu ta'ziyatu wa tawabi'uha, masalah takziah lagi. Jadi setelah habis mengubur kemudian takziah, berbela sungkawa bahasa kita. Ta'rifuha wa hukmuha, wahia, yaitu maksud takziah itu ayusalliya ahlal mayyiti, bahwasanya menghibur seseorang akan keluarga si mayat, wa yahmiluhum ala sabri biwada'il ajri, yang kedua membawa atau mengajak keluarga mayit ini ala sabri untuk bersabar biwada'il ajri, dengan janji daripada balasan Allah. Dihibur. Yang kedua diajak sabar dengan janji daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yurghibuhum fir ridha bil qada'i wal qadri, dan memberi semangat kepada mereka dengan ridho dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u lil mayyitil muslimi wa takunu ila salasi layalin bi ayyamiha. Ini dalilnya. Jadi ulama salaf kita dahulu termasuk mazhab yang 4 mengatakan wa yad'u lil mayyitil muslim, dan mendoakanlah seseorang bagi mayat orang Islam, wa takunu adalah doanya tadi ila salasi layalin bi ayamiha, 3 hari 3 malam. Takziah tadi 3 hari 3 malam. Apa isi takziah? Kita mendoakan bagi si mayat. Jadi ada yang 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Ini ulama salaf kita 4 mazhab. Wa tuqrahu ba'daha ila liqaibin. Nah, dimakruhkan setelah yang 3 hari, hari keempat, hari kelima dan selain sebagainya. Illa liqaibin, terkecuali orangnya tidak ada. Maksudnya liqaibin ini artinya apa? Nih, matinya, meninggalnya jauh palah. Lalu kita yang baru dapat kabar di sini, seminggu setelah meninggal baru kita dapat kabar. Bolehkah kita mendoakan? Boleh mendoakan. Itu tidak ada batasnya. Tapi apabila hari ini meninggal, maka batasnya kita mendoakan tuh sampai 3 hari. Tapi bila sudah aku lupa aja mengabari, sudah seminggu sudah bapakku meninggal dunia, jarna, tetaplah kita mendoakan, tetap mendoakan. Dan itu tidak ada batas, sampai 3 hari 4 hari tidak ada batas. Tidak ada batas. Ini dalilnya. Illa li ghaibin, terkecuali yang gaib. Arti gaib di sini tidak diketahui. Sama kita sholat gaib nih lah, sholat gaib, orangnya meninggal di Jawa, kita tidak bisa ikut hadir ke sana. Nah, sekalipun di sana belum disolatkan, kita sholat lebih duluan di sini, itu sah aja hukumnya, karena itu sholat gaib. Hatta la yujadillahu husnu, sehingga tidaklah datang lagi duka cita yang baru-baru. La yujaddidulahul husnu, tidak lagi datang duka cita yang baru-baru. Jadi tujuannya inilah kita berhadiah itu supaya keluarga mayat ini merasa bahagia, keluarganya didoakan, itu niat kita. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kata Rasulullah, ada datang malaikat. Nah, di waktu kita dihalau di padang mahsyar, datang malaikat menangkap tangan kita. Kita bertanya, siapa kamu? Anna surulul ladzi adkhalta fi qalbi akhika. Aku adalah suatu kebahagiaan yang pernah kamu berikan kepada saudara kamu. Jadi niat kita inilah, niat kita bertahlilan di rumah orang-orang itu, kita niatkan mengikut sunnah Nabi. Apa mengikut sunnah Nabi? Yaitu memberi kebahagiaan atau kesenangan pada keluarga si mayat. Keluarga si mayat belum tentu bisa bacaannya bagus. Aku tidak mampu Pak Ustaz aja bacaannya bagus, ya karena dulu tidak pernah mengaji. Jadi sampean dengan Pak Haji, dengan jemaah di masjid diundang untuk membacakan di rumah. Nah, lalu mereka berhadiah. Sangka baik aja nih lah, karena kalau terpaksa tidak boleh juga. Yang keluarga yang meninggal dunia nih lah, ahlul bait tadi.
hatta la yujaddidu lahul husna, sehingga tidak ada lagi datang yang namanya duka cita yang baru. Wali idni syar'i fil ihdadi fi salasi, dan karena pula ada izin daripada syariat kita fil ihdad pada menghibur itu fi salasi pada 3 hari. Wa yukrahu inda ghairil malikiyati tikraru ta'ziyah, dimakruhkan menurut Imam Maliki tikrar itu anu nih Pak, berulang-ulang kali takziah, berulang-ulang kali takziah. Misal nih lah, sore ini meninggal, kita ikut datang ke sana, habis makan-makan nih lah pulang kita ke rumah, aku kasihan juga aja yang baru meninggal dunia itu sahabat lama, datang lagi kita malamnya, pulang tengah malam, besok hari lagi aku kasihan ya, aku mau takziah lagi, datang lagi paginya. Nah ini tidak boleh. Orang kalau takziah maksud sehari semalam ini adalah batas waktu untuk kita kebolehan datang ke rumah tadi, bukan sering datang ke rumah tadi. Orang lagi duka cita sibuk memikirkan makanan kita nanti. Nah itu masalahnya, merepotkan orang di rumah. Dimakruhkan selain daripada pendapat Imam Malik tikrarul ta'ziyati, berulang-ulang kali takziah atau berbelasungkawa ke rumah keluarga si mayat. Fala yu'za indal qabri man azza qabla dzalika, maka janganlah bertakziah di samping kubur, yaitu orang yang bertakziah sebelum dikubur. Paham sampean? Janganlah bertakziah, janganlah berbelasungkawa indal qabri man, di sisi kubur, man seseorang azza qabla dzalika, orang yang sudah takziah sebelum ke kubur. Paham? Nah sulit kan kata-katanya, bahasa Arab nih sulit juga. Nya sama seperti bahasa Inggris, dibalik-balik juga kalimatnya, bahasa Arab tuh sama dibalik-balik. Fala yu'za indal qabri man azza qabla dzalika. Nah, maka janganlah bertakziah seseorang di samping kubur orang yang sudah bertakziah sebelum dikubur mayatnya. Ini awal mulanya inilah apa? Sebelum dikubur sudah datang ke rumah, sudah datang ke rumah. Nanti setelah dikubur datang lagi, malamnya datang lagi. Nah ini yang bikin masalah. Jangan bertakziah, artinya itu kan berulang-ulang nih lah. Sebelum dikubur ikut di rumah tadi sampai beberapa jam, sampai orang mau mengubur. Nah setelah mengubur datang lagi ke rumah orang tadi. Nanti malam lagi acara tahlil, datang lagi. Kan bikin repot ini, bikin repot. Yang satu ini Pak, kalau ada yang satu seperti itu, nah bikin repot aja. Wahiyya ba'da dafni afdalu minha qablahu, bahwasanya takziah itu sesudah dikubur mayat afdalu, lebih afdal daripada sebelum dikubur. Jadi bila sudah ke kubur itu yang paling afdal, baru kita berbelasungkawa ke rumahnya, itu yang afdalnya. Kenapa? Alasannya kenapa? Li'anna ahlal mayiti masghuluna bi tahzihi, karena kalau kita bertakziah atau berbelasungkawa sebelum mayat ini dikubur, kita akan menyibukkan orang yang menyelenggarakan masalah menguburkan mayat. Ini mau mengurus mandinya, inilah datang kita, sibuk orang keluarga tadi nih mengurus kita. Datang lagi yang lain, tidak terurus lagi si mayat tadi. Jadi yang abdulnya itu adalah sesudah mengubur baru disunahkan kita bertakziah atau berbelasungkawa ke rumahnya. Itu lebih abdul ketimbang kita sebelum dikubur mayat tadi datang ke rumah orang.
karena itu akan menambah kesibukan mereka. Itu yang pertama menurut ulama selain daripada Imam Malik, artinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, demikian caranya kalau ingin berbelasungkawa. Wa wasyatihim ba'da dabni li faraqihi aktsaru, dan kesedihan mereka sesudah dikubur itu li faraqihi aktsaru, itu lebih lebih banyak plong ketimbang sebelum dikubur. Bila sudah dikubur itu Pak agak lega, masih banyak yang tersenyum. Tapi kalau belum dikubur Pak menangisnya itu tidak terhenti-hentinya. Nah, oleh karena demikian, maka yang abdolnya tadi setelah dikuburkan mayat baru kita datang ke rumahnya. Apalagi rumah orang tuh misalnya kecil itulah, kita sebelum dikubur datangan ke sana, 2 RT datangan, lalu membuat sibuk orang yang mau mengurus mandinya, mengurus kain kafannya, mengurus sholatnya, sibuk gara-gara kebanyakan orang yang datang. Wa yukrahu inda Syafi'iyati wal Hanabilati al-julusu li ta'ziyati, dimakruhkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal al-julusu, nya kalimatnya adalah julus itu artinya duduk. Kok ada duduk juga, tapi perbedaannya apa? Kok ada dalam bahasa Arab itu duduk, sedangkan julusun itu duduk juga, ini beda. Kalau kok ada ini sengaja tidak sengaja duduk, tapi kalau al-julusu sengaja mendudukkan diri. Jadi dimakruhkan kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, al-julusu orang yang bersengaja mau duduk lil ta'ziyati untuk berbela sungkawa. Memang sengaja duduk di sana lama-lama. Nah, itu yang dimakruhkan menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau kalimatnya qu'udu, sebentar aja duduknya. Tapi kalau al-julusu memang bersengaja berniat lama duduk. Nah, dimakruhkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal al-julusu berlama-lama duduk li ta'ziyati untuk takziah, untuk berbelasungkawa. Bi ayyajlisal masabu fi makanin au fi saradaqati ala tariqi liya'uzuhu, dengan perumpamaan bahwasanya duduk seseorang tadi di tempat orang yang terkena musibah, fi makanin ada tempatnya, au pisarodakoti atau dipasang tenda-tenda. Bersengaja memangnya orang tadi inilah bersengaja memang ala tariqi, di tengah jalan, liyu'aziruhu, supaya datangan orang-orang bertakziah. Au yajlisal mu'azza indal masabi li ta'ziyati, atau memang tuan rumah tadi itu duduk di depan rumah memasang tenda supaya orang ini datang ke rumah. Lama fi dzalika min istidamatil husni, yang demikian itu kata ulama-ulama kita di Imam Syafi'i dan Imam Abi Hambal, itu akan mengekalkan atau melamakan masa duka cita. Ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Inilah makruh memang bersengaja memang. Tenang aja, nanti masalah tenda aku yang bereskan. Tenang, pokoknya 10 dus nanti aku sediakan untuk orang takziah, supaya datang terus. Ini kan perkara yang makruh ini tadilah apabila belum dikubur lah, kan banyak orang ini bikin sibuk nih, bikin tenda panjang. Kalau tenda yang di sekitar rumah orang itu aja tidak apa-apa nih lah, supaya orang bertakziah ini tidak masalah. Ini dibikinnya panjang-panjang supaya manusia banyak sebelum dikubur tadi datangan. Nah, ini masalah. Ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal inilah. Memang sengaja duduk di situ. Saran dulu. Baca Yasin dulu sini. Yang di sana yang kerja istirahat dulu. Baca Yasin. Yang lain jangan.
Karena tuan rumah kasihan Pak, orang lagi sedih-sedih inilah, rumahnya sempit tadilah. Kita datang menyuruhi orang datang-datang. Jadi menyuruhi orang datang-datang bertakziah itu tidak boleh. Nah, orang sedih, orang lagi sedih, kita membuat repot orang yang di rumah. Kalau orang mau datang silakan datang, tapi jangan kita yang sengaja mengundang. Nah, ini masalah kan lah. Pengumuman misalnya di masjid lah, dimohon ke semua warga RT 10, RT 11 misalnya untuk bertakziah ke rumah si Anu bin si Anu karena malam tadi meninggal dunia. Ndak usah pengumuman. Tapi alhamdulillah tidak pernah kejadian seperti inilah. Jangan diumumkan, tolong, maksudnya takziahnya tidak, jangan diumumkan. Jadi orang yang bersengaja memang duduk di situ untuk bertakziah. Alat tariqi, di tengah jalan. Nah, ini bikin repot, semua orang repot. Beda jalannya banyak, ini jalannya jalan umum, yang itu jalan yang besar lagi dibikin tenda besar-besar sampai tertutup jalan. Au yajlisal mu'azza, atau orang ahlul bait tadi itu memang sengaja duduk li ta'ziyati, supaya minta takziahi. Duduk di depan rumah sambil nangis nih lah. Lima fi dzalika min istidamatil huzni, karena yang kelakuan demikian itu namanya memperpanjang masa duka cita. Wa qala al-Hanafiyah, berkata Imam Abu Hanifah, la ba'sa bil julusi li ta'ziyati fi ghairi masjidi salasata ayyamin. Tidak apa-apa duduk bersengaja. Nah, ini Imam Abu Hanifah, bilil ta'ziyati, untuk bertakziah atau berbelasungkawa, fi ghairil masjidi, yang penting posisinya jangan di masjid. Berapa hari? Salasata ayyamin, boleh berpasang tenda sampai 3 hari 3 malam. Imam Abu Hanifah. Ayo, kalau ada yang mengatakan tahlilan sampai 3 hari mengatakan bid'ah, berarti mengatakan Abu Hanifah bid'ah. Ya Allah, tidak mungkin Pak. Kalau orang tuh pas sudah pasang tenda, apalagi sampai 3 hari, apakah diam berdiri begini aja, tidak ada yang dibaca untuk doakan ke mayat? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ngapain kita pasang tenda pas sampai 3 hari kalau tidak ada mendoakan bagi si mayat? Yang penting kata Imam Abu Hanifah, jangan posisinya tempat belasungkawanya tuh di masjid. Itu aja. Batasnya berapa hari selain di masjid itu? Adalah 3 hari. Nah, ini dalil ulama-ulama salaf dahulu memperbolehkan namanya sampai 3 hari tahlilan atau baca doa bagi si mayat. Wa awwaluha afdaluha. Nah, tapinya malam pertama itu lebih afdol. Wa qala fil fatawa Zahiriyah, la ba'sa biha li ahlil mayyiti fil baiti awil masjidi. Ada pendapat lagi nih, termasuk golongan daripada, kalau tidak khilaf inilah, ini fatwa daripada daripada golongan Syiah. La ba'sa biha, tidak apa-apa di masjid katanya. Nah, ini memang Syiah ini agak beda sedikit nih lah kelakuannya. Tidak apa-apa li ahlil mayyiti, bagi keluarga si mayat, fil baiti, bertakziah di rumahnya, awil masjidi, atau di masjid. Wan nasu yatuna wa yu'azzirunahum, dan manusia supaya datang, yalah, supaya datang ke masjid tadi, wa yu'azzirunahum, atau mentakziahi mereka di masjid tadi. Jangan ikut-ikutan nih lah. Ini cuma sekadar pendapat di sini nih lah. Wa yukrahul mabitu inda ahlil mayyiti wa takunu ta'ziyatu fi baitil masabi. Dimakruhkan mabit bermalam inda ahlil mayyiti, di rumah keluarga si mayat. Wa takunu ta'ziyatu, dan bela sungkawanya fi baitil masabi, di rumah orang yang mendapatkan musibah.
Jadi kalau di kampung kita nih sampai sekarang Pak, Mas, sampai sekarang itu kan ada Pak, itu sampai 3 hari itu ceritanya lah, sampai 3 hari. Kalau menurut ulama-ulama salaf kita di sini kan sampai 3 hari itu kebolehannya lah, kebolehannya untuk berbelasungkawa kita yang datang ke rumahnya. Nah itu kebiasaan kami di kampung itu, satu orang bila datang ke rumahnya itu membawakan beras itu 1 liter, kemudian gula, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih ikan, sekalipun ikut makan atau tidak makan, yang penting sekampungan itu membawa beras 1 liter lah, gula biasanya 1/4 kilo atau setengah kilo, kemudian telur atau ikan, bawa ke rumah ahli mayat tadi, lalu tidak menyusahkan bagi keluarga mayat melaksanakan acara tahlilan atau doa bersama untuk si mayat. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kalau kita uang saja nih, balah mohon maaf, kalau kita uang nanti keluarga si mayat ini sibuk lagi beli beras, beli ikan. Misalnya nih lah, kalau kita nih bersepakat misalnya lah RT 10 dan RT 11, misalnya bila ada yang meninggal dunia, kita sudah siap ikan untuk acara tahlilan 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Sepakat kita. Misalnya nih lah, kalau mengikut di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Jadi ada yang membawakan ini roti, ada yang membawakan gandum di zaman Rasulullah SAW. Jadi yang supaya siap saji aja lagi lah. Jadi tinggal satu masak aja lagi. Kalau kita kasih uang Pak, sibuk mereka. Beli ke pasar, macam-macam, belum lagi memasak inilah. Kalau sudah barangnya sudah ada, tinggal masak aja lagi. Fayaqulul mu'azzi lil muslimi, maka berdoalah orang yang mendatangi tempat takziah atau berbelasungkawa, a'jamallahu ajraka wa ahsana azaraka, mudah-mudahan Allah membesarkan pahala bagi kamu dan memperbagusi akan azaraka, akan duka cita kamu. Artinya diberikan kesabaran. Itu yang kita baca pada waktu kita berbelasungkawa kepada orang Islam yang meninggal dunia. Kalau kita sekarang ini beda lagi, kembang banyak-banyak lah, papan apa tuh namanya Pak, yang ada namanya panjang, pakai papan itu nah. Itu tidak dianjurkan, malah siapa tahu itu bisa mubajir. Kira-kira lah dengan bertulisan yang seperti itu, kira-kira apakah malaikat tetap menurunkan rahmat? Belum tentu Pak. Malaikat itu bisa menurunkan rahmat apabila kita mendoakan, turut berduka cita lah, daripada PT anu daripada ini, tapi orangnya tidak hadir. Yang dianjurkan tuh bukan kata-kata itu, yang dianjur tuh doa kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, a'zamallahu ajroka, paling minimal kita seperti itu, a'jamallahu ajroka, mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat gandakan atau membesarkan pahala bagi kamu. Nah, jadi kalau bisa juga misalnya juga nih lah, tidak bisa hadir, turut berkunjung kita dari keluarga anu bin anu, lalu kita tulis doanya tadi yang disudahkan Rasulullah SAW, a'zamallahu ajraka. Nah, pas sudah ada doanya, ini ada yang kembang sekadar kembang, nanti palah bila sudah dibawa ke kubur, kembang tadi itu dibuang tuh, karena tidak bisa kan kembang plastik itu diletakkan di atas kubur kan. Nah, kalau kembang yang hidup atau hijau maka boleh, kalau ini kembang plastik. Makanya di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, Allah tidak akan menilik beberapa orang, di antaranya orang yang melakukan mubazir. Ayo, mending mana nih lah, kalau bikin papan yang turut berduka cita tuh misalnya 500.000, mendingan mana kita kasih misalnya anak-anak yang bisa mengaji, nah 100.000 kamu ngajikanlah di rumah situ, nih 100.000 kamu ngajikanlah di rumah situ, mendingan mana? Mendingan yang seperti ini, ketimbangan kita beli turut berduka cita, maka besar Pak. Rumah orang tadi misalnya 8 kali 12, papannya tadi 8, tak tutup rumah orang Pak. Ya kalau tak tutup rumah orang, paksa masuk mau pintu rumah orang Pak Haji, angkat papan begitu. Ayo mendingan mana? 500.000 inilah membikin yang seperti itu, mendingan mana kita kasih
orang yang ahli mengaji, nah 100.000 lah tolong doakan mayat tadi di situ, nah 100.000 lah sampai jumlahnya 500.000 mana kita yang mendapatkan pahala daripada mengaji ini tadi 2 kali lipat Pak. Yang pertama kita mengasih uang dapat pahala bersedekah, kemudian pahala mengaji tadi yang dihadiahkan kepada si mayat kita pun dapat juga. Kira-kira nih kita berpikir seperti itulah, mendingan mana? Takutnya hal-hal yang seperti tadi, nah besar-besar, apalagi harganya 1 juta yang turut berduka cita dari ini orangnya tidak hadir, mendingan mana? Ya mendingan tadi itu panggil anak-anak pondok manakah lah, atau anak yatim lebih bagus lagi, bisa mengaji anak yatim tadi, kasih uang tolong mengajikan ke rumah sana, nah itu luar biasa pahalanya kita dapat. Ini bukan menyuruhkan, ini artinya membuka nih, sama-sama kita membuka nih lah. Itu apabila orang Islam. Wa in azam musliman bikafirin, maka jikalau kita ini mentakziyahi orang Islam, tetapinya orang Islam ini ada yang meninggal tadi orang kafir, misalnya bapaknya non muslim inilah, sedangkan anaknya ini teman kita orang Islam, bagaimana cara mendoakannya yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'jamallahu ajraka wa ahsana izaaka. Jadi yang kita doakan tuh boleh si anaknya tadi, yang teman kita yang Islam tadi, kita tidak boleh mendoakan orang non muslim. Wa yumsiku ani du'a lil mayyiti, dan dilarang mendoakan bagi si mayat karena mayatnya tadi itu adalah non muslim, sedangkan ini anaknya mu'allaf misalnya nih lah, berteman dengan kita, bapaknya meninggal dunia, bolehlah kita bertakzir di sana, boleh, yang penting jangan mendoakan mayat bapaknya. Yang kita doakan apa? Kita doakan yang anaknya tadi, yang teman kita tadi, yang muslim tadi, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, melipat gandakan pahala kamu dan memperbagusi daripada rasa duka cita kamu. Li'anna du'a wal istighfar lahu manhiyun anhu, karena mendoakan dan memintakan ampun bagi non muslim tadi yang kita berada di yang anaknya tadi atau keluarganya tadi orang Islam, itu dilarang. Wa in azzaka piran bi muslimin. Nah, contoh lagi, apabila kita bertakziah kepada orang kafir, tapi yang orang kafir ini atau non muslim tadi ini yang meninggal di dalam rumahnya itu adalah orang Islam, bagaimana cara kita mendoakannya? Misalnya inilah, ini anaknya non muslim teman kita, bapaknya nih Islam atau ibunya Islam, meninggal dunia, bagaimana kita menghadapi yang seperti ini doanya? Nah, apa doanya? Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membaguskan, ini doa kita kepada non muslim tadilah, non muslim yang keluarganya tadi Islam. Apa yang kita doakan? Ahsanallahu azaaka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbagusi rasa duka cita kamu, wa ghafara limayyitika, dan Allah Ta'ala mengampuni orang yang mati keluarga sampian. Wa in azaka kafiran bi kafirin, maka jika yang kita datangi itu orang kafir dan yang mati itu pun orang kafir juga, bagaimana doanya? Nah, jadi ada 3 keadaan adalah Islam adalah Islam non muslim atau non muslim adalah. Ini kalau kafir non muslim sama muslim apa? Akhlafallahu alaina wa alaika, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan kepada kami tidak terhadap kamu. Nah, akhlafallahu alaina wa alaika, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan pahala kami datang ke sini kepada kami, wa alaika, dan tidak terhadap kamu. Itu pendapat 3 mazhab. Siapa yang boleh bertakziah kita bila sungkawai sekalipun non muslim? Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Wa qol Hanabilatu, yang terakhir berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tuhramu ta'ziyatul
kafiri, haram bertakziah atau berbelasungkawa kepada non muslim. Siapa yang tadi yang memperbolehkan? 3 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya haram. Sudah? Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan kekuatan, memberikan taufik dan hidayah pada kita bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'adna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.